Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Renoko Fajar. Saya dari kelompok praktik peradilan dan bantuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori peradilan. Tujuan teori hukum lembaga peradilan tercermin dari putusan lembaga tersebut adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Friedman dalam mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen, yakni tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori lainnya adalah putusan lembaga peradilan. Seharusnya mempunyai 3 nilai menurut Redsburg adalah: yang pertama itu nilai keadilan, yang kedua nilai kepastian dan nilai keadilan, yang ketiga itu nilai kemanfaatan, dan yang terakhir adalah nilai kepastian. Rothbard menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas kemanfaatan yang menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dan arti hukum. Keadilan dalam arti umum. Sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri, yang memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Praktik peradilan di Indonesia. Dalam praktiknya, peradilan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, penegakan hukum atau peradilan yang bebas, mandiri, adil, dan konsisten. Keempat hal ini merupakan keinginan seluruh negara agar peradilannya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, setiap perkara harus ditangani secara individual. Akan tetapi, jika ada dua perkara yang sejenis atau serupa, maka harus diputus sejenis atau serupa juga. Dalam arti kata, tidak boleh ada tebang pilih atau pandang bulu kepada siapapun yang melanggar hukum. Kemudian bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat. Dan yang menjadi dasar hukum peradilan di Indonesia terdapat pada pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus, yang akan dibahas lebih lanjut oleh Resnu. Berdasarkan pasal 10 nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, ada 4 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pertama, peradilan umum. Peradilan umum terbagi menjadi dua, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan semua perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan semua perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri dan menyelesaikan sengketa antar pengadilan negeri yang berada di wilayah hukumnya. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan agama yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian yang kedua, pengadilan tinggi agama yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan segala perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa antar pengadilan agama di wilayah hukumnya. Ketiga, ada peradilan militer. Peradilan militer merupakan peradilan khusus bagi seluruh prajurit dan PNS Tentara Nasional Indonesia. Peradilan militer meliputi: pertama, pengadilan militer yang mengadili prajurit berpangkat kapten ke bawah. Kedua, pengadilan militer tinggi yang mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas. Ketiga, pengadilan militer utama sebagai pengadilan banding terhadap putusan pengadilan militer tinggi. Dan yang keempat, ada pengadilan militer pertempuran, yaitu pengadilan yang dilaksanakan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pertempuran. Yang terakhir, ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengadilan tata usaha negara, yaitu pengadilan yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha di tingkat pertama. Dan yang kedua, ada pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu pengadilan tingkat banding untuk menyelesaikan sengketa yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara dan menyelesaikan sengketa antar pengadilan tata usaha negara
yang berada dalam wilayah hukumnya. Yang terakhir ada peradilan HAM ad hoc. Peradilan HAM ad hoc ini dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan suatu peristiwa tertentu dengan keputusan presiden, tetapi tetap berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM ad hoc ini memiliki wewenang untuk memproses kejahatan yang besar atau pelanggaran HAM yang merugikan banyak orang. Pengadilan HAM ad hoc ini dibentuk untuk memelihara perdamaian dan juga memberikan rasa aman serta keadilan bagi setiap manusia atau kelompok yang bersangkutan. Pengadilan HAM ad hoc ini menangani kejahatan atau pelanggaran yang termasuk ke dalam extraordinary crimes atau pelanggaran berat atau pelanggaran tidak umum seperti kejahatan genosida atau war crime. Ada 4 syarat pembentukan ad hoc. Yang pertama, adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sebelumnya. Yang kedua, adanya hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejahatan Agung terhadap peristiwa yang sama. Yang ketiga, adanya rekomendasi dari DPR kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan hukum ad hoc beserta dengan tempus dan locus delicti yang tertentu di dalamnya. Yang keempat, keluarnya keputusan presiden atau Kepres untuk dibentuk atau didirikannya pengadilan HAM ad hoc. Ada contoh kasus pelanggaran HAM ad hoc di Indonesia. Contohnya kasus Tanjung Priuk. Tahun 1984 terjadi pembantaian dengan alasan untuk menjaga keamanan kekuasaan Orde Baru. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan terhadap ratusan warga sipil. Kasus ini merupakan tragedi kemanusiaan di Indonesia. Lalu ada juga kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Di mana tahun 98 ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dan terjadi penembakan terhadap sejumlah demonstran ini. Sampai sekarang belum ditemukan titik terangnya, dan peristiwa ini juga menandai terjadinya reformasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.